Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Nah, di saat seperti ini ya, terutama di pandemi seperti ini, penting ya untuk kita menjaga kesehatan. Nah, nanti kita akan bincang-bincang kesehatan apa yang kita harus jaga. Nah, ini ada satu bagian tubuh kita yang sangat penting juga yang perlu kita jaga. Nah, kebetulan beliau sudah hadir nih ya, narasumber kita, yaitu Dr. Rizky Herwindo, SPOT. Apa sih panjangan dari SPOT itu? Nanti kita sama-sama cari tahu, oke? Yuk, kita sapa yuk. Halo dok. Halo. Pagi dok. Wah, Pagi. kayaknya seger banget nih kayaknya nih. Habis olahraga apa gimana nih dok? Hari-hari memang selalu olahraga. Oke. Yang rutin itu lari pagi 5 kilo, kemudian sore atau malam pulang kerja 5 kilo lagi. Berarti sehari 10 kilo? Sehari 10 kilo, kemudian basket. Basket. Seminggu sekali biasanya. Muay Thai. Muay Thai juga? Waduh. Seminggu Muay Thai 2 juga. kali. Ya angkat-angkat beban dikit lah. Waduh, luar Wis, biasa. itu doang. Sepedaan nggak nih dong? Oh iya, sepedaan Oh, itu ya bagi saya sepedaan itu rekreasi. rekreasi. Sepeda itu rekreasi. Bukan olahraga. Oke, no ya. Ternyata nih ya masih olahraga loh, dalam pandemi seperti ini masih olahraga ya dok, rutin untuk menjaga olahraga karena Ya harus. penting ya, harus tuh menjaga kesehatan ya dok ya, karena nanti yang akan kita tanya-tanya berhubungan nih dengan olahraga itu. Oke, sebelum kita tahu nih resikonya seperti apa, berbahaya seperti apa, tapi kita mau tanya dulu nih dok. Tadi kan di belakang gelarnya SPOT. Apa sih dok SPOT itu dok? SPOT itu singkatan dari spesialis ortopedi dan traumatologi. Ortopedi dan traumatologi. Nah, kita mau tanya lagi lebih dalam lagi nih. Ortopedi itu apa, dok? Oke, penjelasan sederhananya ortopedi itu adalah cabang dari ilmu kedokteran yang berhubungan dengan muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu kalau dijabarkan tulang, otot, sendi, urat, sama saraf. Oh, banyak berarti dok ya? Ya. Bukan saraf itu sendiri kan, tapi ini juga termasuk berarti ya? Ya, terutama saraf-saraf yang berada di tangan, kaki, ekstremitas atas bawah, dan tulang belakang. Dan traumatologi itu maksudnya segala sesuatu yang berhubungan dengan kecelakaan. Kecelakaan. Trauma itu kan artinya kecelakaan. Kecelakaan itu bisa kecelakaan ringan, kecelakaan berat, benturan ringan, benturan berat, seperti itu. Nah, berhubungan dengan kecelakaan nih dok nih, kan kalau tadi dokter katakan ada kecelakaan ringan, ada kecelakaan berat. Nah, kalau kecelakaan ringan itu kategorinya seperti apa dok? Jadi pembahasannya itu tentang apakah kecelakaan itu sifatnya akut. Akut itu dalam pengertian langsung atau kronis. Kronis itu artinya gejalanya timbul beberapa waktu setelah terjadinya kecelakaan gitu. Jadi lebih ke situ. Ada orang yang misalnya dia baru jatuh, kemudian jatuhnya terduduk, pada waktu saat kecelakaan dia bisa bangun, kemudian 3 hari kemudian dia baru, gue sakit ya. Nah, itu berarti dia pada waktu jatuh mengalami masalah tapi belum kerasa, dan setelah beberapa hari kemudian baru kerasa, itu kronis. Di dalam ortopedi sendiri itu ada sub-subnya nggak sih dok? Spesialis sub-subnya, misalkan ada yang khusus untuk otot saja kah atau apa? Oke, ada catatan penting bahwa di ilmu itu, terutama di dunia kedokteran tuh, ilmu itu berkembang. Saya tamat sekitar 10-11 tahun yang lalu, dan pada saat itu subspesialisasi ortopedi itu cuma 5. Sekarang udah jadi 9. Jadi dulu yang ada cuman trauma, kemudian spine, tulang belakang, kemudian hand untuk tangan, kemudian onkologi itu tumor, dan satu lagi pediatrik untuk anak kecil. Nah, sekarang dikembangin lagi nih. Jadi part-partnya lebih spesifik lagi. Di samping 5 ini ditambah lagi ada
shoulder and elbow. Jadi khusus bahu sama siku aja. Kemudian hip and knee. Jadi panggul dan lutut. Kemudian foot and ankle. Jadi kaki bawah nih, ankle sama kaki bawah foot. Dan satu lagi sport injury. Sport injury itu khusus menangani kasus-kasus cedera olahraga. Jadi totalnya ada 9 bagian sekarang. Nah, tadi kan udah disebut ini dok nih, ada 9 sub spesialisasi dari dokter ortopedi ya dok. Tadi, nah bisa diberikan gambaran contoh kasusnya nggak sih dok? Seperti apa gitu? Apa saja gitu? Kalau misalnya yang pertama trauma patah tulang lah, gampang sederhana ya itu contohnya ya. Kedua untuk anak kecil, pediatrik itu kalau pernah lihat anak kecil yang kakinya bengkok ke dalam tuh, yang baru lahir kemudian udah bengkok tuh, namanya clubfoot atau CTEV. Nah, itu juga urusannya ortopedi. Kemudian onkologi itu artinya tumor tulang. Banyak nih kasusnya nih. Tumor tulang ya? Ya. Kemudian spine itu artinya tulang belakang. Tulang belakang itu contoh yang paling gampang kita lihat tuh skoliosis, remaja yang tulang belakangnya bengkok. Kemudian sport injury itu biasanya terjadi pada atlet, misalnya ACL rupture kalau sering dengar tuh, ACL, hamstring pada pemain bola. Nah, kemudian shoulder and elbow biasanya sih berhubungan dengan cedera-cedera juga sih. Kemudian foot and ankle ya sama juga seperti itu juga. Jadi paling sering sih masalahnya tentang cedera, dan satu lagi hip and knee. Kalau hip and knee itu yang paling sering kita dengar adalah patah pada orang tua. Jadi orang tua itu sering nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba jatuh di kamar mandi aja, tiba-tiba pahanya patah. Nah, itu sering sekali terjadi di selangkangannya, dan itu harus dilakukan penggantian sendi. Nah, sendi bonggolnya diganti. Nah, itu hip and knee. Nah, berarti nanti kalau misalkan nih dok, kalau ada seseorang yang ingin menjadi dokter ortopedi gitu, misalnya seperti dokter, apakah nantinya harus menguasai itu semua, atau kita boleh milih nih dok? Jadi kalau kita cerita tentang pendidikannya standar lah ya, kalau tamat sekolah menengah atas, kemudian sekolah pendidikan kedokteran, mungkin sekarang sekitar kedokteran umum 5 tahunan ya. 5 tahun, kemudian masuk sekolah spesialisasi ortopedi umum, itu sekitar 5 tahunan. Nah, kemudian setelah itu baru tuh masuk pendidikan subspesialisasi tadi. Itu biasanya menambah lagi 2 tahun lagi. Jadi totalnya kalau dari tamat SMA sampai sub ya 12 tahun lah. 12 tahun untuk menjadi seorang dokter yang menguasai sub itu ya dok ya? Iya, jadi kalau memang kita berada di, keinginan kita berada di kota besar, secara otomatis ya kita harus memilih satu subspesialisasi tertentu. Tapi kalau misalnya kita berada di kota yang lebih kecil, kota kabupaten, ya malah harus menguasai semua karena memang mungkin profesi kita masih sedikit kan, jadi ya mau nggak mau ya harus pegang semua. Iya. Buat teman-teman semua nih ya, kalau mau jadi dokter, pilih mau dokter di mana. Ya dok. Betul. Apakah mau mendedikasikan dirinya untuk di kota kabupaten, atau mau di kota besar. Nah, kalau misalkan ke kota besar, itu kita boleh memilih subspesialisasi yang khusus tadi. Betul. Nah, ini menarik pertanyaan ini. Yang memotivasi Dokter Rizky untuk menjadi seorang dokter ortopedi ini apa sih sebetulnya gitu? Motivasi pribadi saya adalah dulu orang tua saya pegawai. Saya di situ melihat ada keterbatasan. Nah, pada saat itu dalam pikiran saya pada saat saya SMA, kok nggak enak ya ada keterbatasan. Keterbatasan itu bukan cuma materi ya, itu perlu digarisbawahin. Keterbatasan itu keterikatan waktu bekerja. Nah, itu juga keterbatasan tuh. Nah, di situ saya lihat, wah ini keterbatasan nggak enak nih, saya pikir gitu. Nah, pada waktu itu kemudian pikiran saya, apa sih yang bisa membuat saya nggak terikat seperti itu? Nah, maka saya ambil profesi. Dalam pikiran saya juga waktu itu profesi apa ya gitu yang bisa cuman ngandelin ilmu dah. Nah, dan pilihan saya waktu itu
ke kedokteran. Oke. Nah, tapi setelah saya jadi dokter umum, kemudian karena saya masih punya bakat teknik, maka saya pikir ilmu apa ya di kedokteran yang masih ada urusannya sama pertukangan gitu. Ya kan? Akhirnya saya lihat-lihat, saya cari-cari, oh kayaknya ini yang paling banyak urusan yang bener-benerin orang nih ya ortopedi. Nah, akhirnya ya tersalurkanlah bakat teknik saya ke manusia gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu motivasinya. Yep. Jadi membetulkan seseorang. Ya. Membetulkan seseorang ini dalam artiannya bagian tubuhnya, yaitu tulang. Ya. Gitu ya, Dok ya. Nah, itu dia. Mungkin bisa jadi motivasi juga ya dari motivasi Dokter Rizky tadi, kenapa bisa menjadi seorang dokter seperti ini? Mungkin bisa juga diadaptasi oleh teman-teman. Oh iya. Dan juga mungkin yang paling penting adalah menyesuaikan profesi dengan bakat Anda. Oke, menyesuaikan profesi dan bakat Anda. Yap. Tadi bakat Dokter Rizky sebenarnya lebih ke teknik. Betul. Atau hobi. Hobi sih teknik ya. Hobi ini ke teknik. Tapi sekarang bagaimana profesi itu bisa Menyatuin dengan hobi. Dengan hobi itu yang akhirnya betul-betulin orang. Orang patah dibetulin, orang keseleo dibetulin ya kan? Emang iya. Emang begitu pekerjaannya ya. Tapi lumayan ya, Dok ya. Apa gimana? Cara prospek ke depannya tuh ketika memilih itu, dokter melihat ke depannya atau memang ya ini pilihan saya gitu. Jadi sebagai contoh sederhana gitu bahwa jika pengen bicara tentang ortopedi, kalau cerita tentang trauma maka akan bercerita tentang kecelakaan. Bercerita tentang kecelakaan maka kita akan bercerita tentang apakah dia kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja. Oke. Nah, simple case aja. Jadi kalau misalnya kita memilih tempat yang berharap ada kecelakaannya, kagak mungkin terjadi di kota kecil. Pasti di kota besar. Satu. Kemudian ya kalau berharap ada kecelakaan lalu lintas, otomatis pilihannya jangan di daerah perumahan. Pasti akan sedikit. Pasti kalau jalan lintas pasti akan lebih besar. Daerah pabrik pasti akan lebih banyak kecelakaan kerjanya. Jadi ya begitu sih, pilihannya harus seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya dari kapan sih kita harus aware sama tulang kita gitu? Apakah dari kecil, terus apakah sejak dini itu kita harus merawatnya gitu, atau mungkin umur 10 tahun tuh harusnya apa yang dilakukan gitu? Sebenarnya dari kapan, Dok, kita harus aware gitu? Kalau untuk anak atau remaja, problem dasarnya adalah pertumbuhan tulang. Pertumbuhan tulang berarti terutama sih di tinggi badan. Kalau untuk orang tua lebih ke arah kualitas tulangnya. Kalau untuk anak-anak otomatis siapa sih nggak kepengen tinggi, ganteng gitu ya, pasti dong ya kan. Nah, ini pertumbuhan tulang ini kalau untuk anak-anak ini ada 3 faktor nih yang menentukan. Oke. Satu adalah genetis. Nah, faktor kedua adalah pola konsumsi makanan. Nah, ini ada beberapa pola konsumsi makanan yang bisa membantu meningkatkan kualitas tulang. Kualitas tulang. Oke, banyak. Contoh sederhananya pasti yang mengandung vitamin dan mineral. Itu contoh sederhananya keju. Keju itu ada kalsium, ada kalium. Kemudian turunannya keju, yogurt. Kemudian kalau buah-buahan itu vitamin C, kemudian sayur-sayuran, brokoli, tapi jangan bayam ya. Bayam itu kurang bagus untuk tulang. Kemudian ikan, daging merah, nah itu bagus. Kemudian satu lagi, aktivitas fisik. Nah, ini juga menentukan nih untuk kualitas tulang. Aktivitas fisik yang dianjurkan di sini adalah olahraga, tapi olahraganya yang dianjurkan itu adalah olahraga yang kalau bahasa awamnya menapakkan kaki ke bawah. Jadi otomatis seperti berjalan, berenang, lompat-lompatan, basket, voli. Nah, itu yang merangsang pertumbuhan ya. Nah, ini balik lagi ke soal injury tadi, Dok nih. Kalau misalkan ya ada, misalkan saya nih patah tulang gitu misalkan. Terus apakah bisa nih, Dok, saya diemin? Nah, ini tulangnya balik lagi, Dok.
itu bagaimana dok? Oke, prinsip dasarnya sebenarnya mengobatin dirinya sendiri kalau aku bilang ya. Sendiri ya? Iya, pasti healing sendiri. Apakah posisinya kembali ke posisi awal atau tidak? Oke. Nah, itu yang memerlukan bantuan sebenarnya. Nah, jika misalnya patah, jadi di alternatif itu biasa dikasih bebat kayu biasanya di pinggir kiri dan kanan. Ya. Nah, terus kan didiemin aja tuh, didiemin beberapa bulan, kemudian terlihat nyambung sendiri. Nah, problem dasarnya adalah apakah nyambungnya kembali ke posisi awal atau tidak? Karena kalau tidak ke posisi awal, pasti akan ada keluhan. Bisa keluhan gangguan fungsi gerak, bisa keluhan nyeri beberapa lama kemudian. Jadi itu sebenarnya dijaga, betul. Nah, ini terus nih dok nih, kalau misalkan saya tiba-tiba jalan terjatuh, bagaimana saya tahu kalau misalkan kaki saya keseleo atau patah dok? Pemeriksaan radiologi ronsen berguna untuk melihat apakah ada patah atau tidak. Kalau pemeriksaan untuk urat, otot, ya harus MRI. Jadi biasanya sih kita lakukan ronsen dulu. Kalau ternyata tidak ada masalah di tulangnya, tapi pasien masih punya keluhan, baru kita anjurkan untuk MRI. Jadi nggak bisa diduga-duga juga sih. Duga-duga, wah ini kayaknya patah nih. Gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya dok, Nggak itu bisa. yang mesti ke dokter. Oke. Nah ini menarik ya, bincang-bincang kita nih soal kesehatan nih, terutama kesehatan soal tulang. Ya ini kan karena tulang tuh penting banget ya, itu salah satu pengikat dari otot-otot ya dok ya. Penyangga dari otot. Nah itu sangat penting, apalagi untuk para remaja dalam masa pertumbuhan ya. Nih ya, tadi seperti dikatakan dokter Rizky, harus jaga pola makan dan juga ada faktor genetik juga nggak ya kalau misalkan kita mau tinggi gitu. Ya nggak sih dok? Betul ya dok? Iya. Nah itu dia yang harus dijaga terutama untuk tubuh kita ya. Yang sekali lagi terutama untuk tulang. Nah buat kalian nih yang mau jadi dokter seperti dokter Rizky nih, dokter ortopedi, jenjang karirnya banyak. Ya, bisa jadi dokter seperti dokter Rizky atau juga bisa jadi dokter untuk sport injuries tadi bisa ya, dok, banget, ya. bisa banyak banget sekali cabang-cabangnya gitu ya, bukan hanya bekerja di rumah sakit misalkan, tapi ada juga yang bisa bekerja bisa ke lapangan bisa. gitu ya dok ya. Dan sekali lagi tergantung pilihannya mau kemana dan mau di mana. Sekali lagi terima kasih dokter Rizky atas waktunya dan juga ilmunya ya, juga motivasinya buat kita semua ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Terima kasih dok. Oke. Stay strong, stay healthy, and stay smart. Oke.